harus syaratnya memiliki pendidikan arsitektur. Ya. Dia memiliki pendidikan tinggi arsitektur 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Atau 4 plus 1 atau 4 plus 2. 5 tahun itu kan sebenarnya model zaman dulu itu sudah pas 5 tahun. Karena itu sesuai standar internasional memang 5 tahun. Dianggap bahwa dengan pendidikan arsitektur 5 tahun itu keluar itu sudah memenuhi standar pendidikan, sudah semua ilmunya itu sudah mencukupi untuk bisa menjadi arsitek. Belum jadi arsitek tapi sudah bisa menjadi arsitek. Artinya setelah itu ada prosesnya. Kemudian yang 4 plus 1 itu kan pendidikan kita ada 4 tahun untuk menyetarakan secara internasional supaya ada pengakuan, supaya ada kesetaraan, maka jadi 4 tambah 1, satunya itu adalah PPAR, program pendidikan arsitek ya, profesi arsitek. PPAR 1 tahun tadi itu ya. Atau kemudian 4 plus 2. 4 plus 2 itu kan berarti magister, ambil master. Tetapi masternya harus yang desain. Ya, bukan yang studi ya. Studi harus desain ya, harus desain. Dia mendesain, dia menghasilkan desain dalam studio. Melakukan begitu. Setelah disebutkan tadi pendidikan arsitektur 5 tahun, kompletnya 5 tahun, baru magang. Ya, ambil magang 2 tahun. Setelah magang, kemudian kan harus uji kompetensi. Kalau nanti kan di Dewan Arsitek ujian, nanti kalau lulus bisa diregister oleh Dewan Arsitek sehingga mendapatkan STRA, surat tanda registrasi arsitek. Sudah pegang STRA, berarti itu di arsitek. Kira-kira orang sipil bisa enggak dapat STRA? Nggak bisa kan? Kalau dari syarat pendidikan aja udah nggak dapat. Belum lagi prosesnya itu tadi. Berarti maksimal tuh berapa lama Pak butuh untuk dibilang sebagai arsitek tuh hampir 7 tahun? Ya, berarti kan tadi 5, ada magang 2 tahun ya, kemudian ikut ujian, 7 tahun. 7 tahun Pak ya? Ya. Itu 5 kalau asumsi S1-nya selesai tepat waktu kan, 4 tahun ya. Misalnya S1-nya 7 tahun, tambah 2 tahun lagi. Kan sama kayak istilahnya pada ini kurikulumnya berapa semester itu ya? Itu nggak mubazir Pak. 5 tahun itu 5 tahun kurikulumnya kan, bukan kurikulum 4 tahun tapi dia lulus 5 tahun kan. Iya. Bang, Amri kumlot Bang, 3 tahun 32 bulan. Hukum profesi 2 tahun. Jadi ya memang seperti itu. Bahkan di negara-negara maju pun memang menjadi arsitek itu satu jalan yang panjang, memang bertahun-tahun. Nah itulah. Berarti kalau orang sipil Pak ada ambil profesi lagi mereka? Ya, kalau inti misalnya biar lebih jelas perbedaannya itu kan tadi kalau dari arsitek itu kita mengambil lebih ke profesi misalnya untuk lebih menguatkan atau apa. Misalnya tadi kan termasuk magang juga termasuk di dalamnya Pak kan? Ya. Tapi kalau misalnya yang sipil tadi juga sama Pak, misalnya orang tuh ada kayak ini, Bapak tahu nggak misalnya untuk orang itu apa misalnya ambil profesi juga kayak kalau mereka kan dia di bawah rezim undang-undang insinyur ya, jadi insinyur. Memang ada perbedaan, jadi karena undang-undang insinyur itu yang mengolah atau yang endorse itu dari Kementerian ini kan Diti ya, dari Diti. Kalau kita kan dari Kementerian PU beda gitu. Ya, karena dari Diti jadi mereka tuh nggak jadi tegas itu. Nah, tapi juga mereka jadi responnya cepat karena langsung di universitas diselenggarakan pendidikan profesi itu langsung masuk di universitas gitu. Walaupun itu jadi rancu dia lulus sudah di ini kan. Ya itu, tapi apa namanya? Kalau yang spesifik misalnya kalau mau menjadi ahli jalan ya lewat APJI dan sebagainya. Tetap aja mereka ada ujiannya sama, ujian kompetisi gitu juga, profesi gitu juga. Profesinya ya tetap ada ujian. Kalau mereka
kalau kita dewan arsitek, yang mereka dewan insinyur dan ini kan. Kita magang itu dari apa? Koas itu, koas gitu Pak. Koas. Koas itu Tidak ke perusahaannya, ada berganti, tetapi kepada arsiteknya. Dalam hal ini adalah arsitek yang sudah mengikuti pelatihan sebagai mentor. Statusnya sudah mentor magang. Jadi tidak semua arsitek bisa menjadi tempat magang. Jadi nggak mesti dia punya perusahaan, enggak. Dia sebagai arsitek freelance aja bisa mengikuti dia. Bisa juga dia arsitek yang berada di suatu perusahaan. Memang kalau dia dalam suatu perusahaan berarti si mentornya harus minta izin kepada atasannya atau pemilik perusahaannya kalau dia bukan pemilik perusahaannya. Kalau dia bawahan, tapi kalau dia sekaligus direktur perusahaan ya nggak masalah, nggak terlalu masalah lagi. Jadi dia di antara arsitek-arsitek yang sudah ber-SKA minimal media itu kemarin mulai pelatihannya ada di Bandung kemarin sudah satu angkatan itu. Jadi ikut pelatihan untuk menjadi mentor magang. Nah, nanti sudah ada datanya, nanti mereka yang mau ikut magang nanti mendaftar. Caranya bisa mendatangi ini nanti berfungsinya ini arsitek IAI provinsi. Ya, nanti berperan di situ karena dia kan datang ke provinsi. Saya mau magang gitu kan. Nah, nanti akan dicarikan di sini yang kita punya daftar ini silakan didatangi orang-orang yang bersekolah ini. Atau bisa juga skenario lain, dia sudah punya proyek sendiri, tapi mau dijadikan sebagai program magang supaya dia tercatat karena program magang dia harus punya logbook kan, logbook yang bukunya itu punyanya IAI. Jual IAI, nanti stempel, dia di bawah dia, nanti udah selesai prosesnya kembalikan lagi, nanti di stempel lagi, itu sudah bisa buat syarat untuk ujian kompetensi arsitek. Tapi bisa dia proyek karena bawa sendiri, misalnya dia anaknya ya orang kaya atau apalah gitu, dia punya proyek sendiri, tetapi dia perlu dimentori, artinya dia prosesnya justru meminta supaya arsitek yang punya statusnya sebagai mentor itu bisa mau menjadi mentor magang dia ini minta gitu. Jadi kalau cuman itu tadi yang jelas magang itu beda sama kerja praktek. Kalau magang harus dibayar. Ya. Terlepas bayarannya sesuai standar atau enggak? Ya, yang minimalnya minimalnya UMR gitu kan. Ya karena dia masih fresh graduate, statusnya memang belum jadi arsitek juga kan dia calon arsitek, jadi pasti memang tidak bisa disamakan dengan arsitek. Gitu. Tapi karena ini organisasi profesional, ya tetap harus bayar. Gitu. Satu itu. Nah, kebalikannya tadi kalau dia bawa proyek, karena dia bawa proyek, ya justru yang mentornya itu yang akan dibayar sebagai tenaga ahli yang gitu kan itu artinya otomatis kan menjadi arsitek yang di proyek tersebut. Bisa, tapi ya. Soalnya dia kan masih dalam masa internship, masih masa magang. Tapi dia kok jadi arsitek karena ada mentornya, jadi nggak apa-apa gitu. Arsiteknya tetap si mentornya itu. Mentornya. Dia bukan arsitek, tapi dia membawa dia magang, terus itu magang. Bukan sebagai arsitek. Jadi arsiteknya tetap si mentor magangnya itu. Jadi misalnya dia punya proyek nih, bapak saya dia punya duit, dia mau bangun villa misalnya gitu ya. Mau villa lah, sekalian aja itu jadikan, karena saya belum jadi arsitek, jadikan magang saya. Bapak sebagai mentor magang mau nggak menjadi mentor saya di situ? Dan di situ dia sebagai si mentornya tetap yang sebagai arsiteknya, tapi itu bukan si orang itu. Tapi dia punya keuntungan, dia bisa ya konsekuensinya karena dia bekerja di proyek itu ya dia sebagai mentor bayar dong. Yang itu perbedaannya di situ. Kalau di perusahaan dianya yang dibayar, si anak magangnya yang ya. Ya kalau di situ kan dia dibayar, dia juga dibayar, tapi dibayarnya duitnya dia sendiri kan gitu. Atau duit bapaknya atau duit omnya atau tapi bukan sih.
Artinya ada bisa skenario bisa jadi begitu. Menjabat realita kadang-kadang orang punya yang dapat karena hubungan, yang dapat proyek, tapi dia belum layak jadi arsitek. Tapi pengen dia bisa rektor sebagai magang. Dan 2 tahun itu harus lengkap itu. Lengkap prosesnya ada mulai ada dari proses gagasan konsep, pradesain, desain diplom desain ya, terus kemudian DED sampai pengawasan berkala. Nah, karena jarang dalam 2 tahun itu langsung dengan pada satu orang bisa menjumpai semuanya, bisa lebih dari 1 dalam 1 semester. Bisa semester pertama ini nanti habis ganti nyari mentor lain yang mentor ini dia lagi ngerjain tahap ini, ya saya tahap itu belum dapat nih, ya, saya ikut dia, jadi bisa. Oh itu udah pengawasan berkala, saya ikut aja gitu. Kita masih lama lagi ya. Untuk magang aja harus di Jakarta. Lama lagi itu gimana? Ya sudah. UMR Kan ada misalnya rekognisi pembelajaran lapor. Jadi dianggap sudah itu sudah ya kayak udah magang itu udah belajar langsung dari praktek. Dan 2 tahun. Jadi ya udah. 2 tahun itu efektif. Intinya arsitek rancang sampai bangun. Jadi kan stepnya tadi dari perancangan, Ya. penyusunan konsep, mulai ke DED, jadi DED. Ya, Terus ambisinya. kita kan udah mulai merancang, terus membangun lagi. Termasuk Bukan membangunnya tapi pengawasan berkala. pengawasan berkala. Ya, berkala. Tapi saya Karena kan arsitek rancang bangun di sini ya. Arsitek kan rancang bangun, jadi situ berarti arsiteknya di pengawasan ya lebihnya, bukan ke build-nya ya. ya bukan pengawasan penuhnya tapi tetap sebagai perencana. Kan di perencana kan kalau di ini kan punya kewajiban juga sebagai perencana tetap melakukan pengawasan berkala. Kan ada. Pastikan desain. Bahkan kontrak perencanaan kan juga ada gitu. Iya. Melakukan pengawasan berkala. Misal dalam semasa proyek ada 3 kali atau berapa kali kunjungan gitu kan. Jadi jarang juga sih yang perencana selain itu jarang sekali. Bukan mengawasi langsung, tapi gini, kalau yang sering terjadi, lalu sebenarnya ada yang terschedule ya, maunya fisik nanti di berapa persen datang, gitu, ada gitu. Atau ada juga yang datang karena panggilan, kan sering. Itu tadi kan ada rapat proyek, oh ini ada perlu diklarifikasi perencana, harusnya pindah perencana, itu berarti dia dalam konteksnya pengawasan berkala juga. Kalau Biasanya Pak, ada mungkin maaf kalau pengawasan berskala itu pamannya Berkala. contohnya bisa setelah selesai dirancang kasih ke pihak itu di tender, menang, ada pemenang, waktu mau masuk tahap pelaksanaan ada PCM atau source meeting, Ya kan ada juga. pengawas, ada itu bertanya kita sebagai perencana menjelaskan perencanaan selesai, kalau ada perubahan ini konsultasi saja tahapnya, tapi tidak jauh karena tidak dibayar lagi. Nah, kecuali memang dibayar lagi mungkin itu dari mana anggaran dan nggak tahu sistem anggaran. Mungkin itu yang kok ini yang Aceh yang saya alami seperti itu. Tapi ada di perencanaan kan ada juga yang kontraknya disebutin. Ya. Ada disebutin melakukan pengawasan berkala ya cuma gini aja. Pengawasan berkala itu misalnya posisi 30% datang kan gitu. Ini sudah sesuai ini atau mungkin ada kurang jelas dia menjelaskan lagi. Memastikan desain yang telah Tapi dikerjakan. karena gitu. Pastikan. Karena waktu saya desain Polinandro yang di sini juga saya dipanggil lagi sampai 4-5 kali karena untuk ada perubahan struktural yang memang mendasar. Jadi ada beberapa hal memang kita harus sempurnakan lagi. Tapi mereka tidak kayak tadi dibilang kita tidak punya kontrak apapun, tidak penekanan apapun. Jadi ya kita datang boleh, tidak datang juga nggak apa-apa. Karena mempengaruhi struktural, kebetulan waktu itu rencana awal kita pakai GRC untuk penutup atap karena masa terlalu besar dan budgetnya agak kecil, jadi kita tukar dengan bitumen. Ada beberapa hal, tapi emang bagusnya di sini
ya dikomunikasikan terlebih dahulu kan, desainnya yang awal harus terrealisasi. Tapi kalau memang ada perubahan yang mendasar dengan angka dan harga yang lainnya ya harus karena kan ada beberapa struktural naik angkanya, jadi kan nggak bisa budgetingnya udah pas. Ada beberapa hal yang memang kita harus sempurnakan lagi. Melingkan dengan poin-poin di kode etik tadi, jadi secara langsung atau tidak langsung tekankan di membuka itu kan. Jadi pada dasarnya yang penting semuanya sudah mengetahui ada poin-poin apa saja dalam kode etik itu. Nanti suatu saat dibutuhkan ya perlu dibuka bisa dicari sendiri. Maka yang saya mengutamakan yang penting semuanya itu sudah pernah terbaca semua. Daripada kita cuma loncat-loncat yang penting aja tapi nanti nggak tahu, oh ternyata di kode etik ada masalah ini. Yang penting kita udah tahu, oh dalam kode etik itu ada ini, walaupun kita nggak ingat ini masuk di kaidah berapa nggak tahu. Nanti kan itu bisa dibuka. Tapi kita tahu bahwa ini dalam kode etik ada pengaturan masalah ini. Oh yang perlu kita hindari hal seperti ini nih. Tapi detailnya nggak lagi. Ya. Itulah jadi dari saya menyampaikan itu yang namanya kode etik dan kaidah tata laku arsitek di IAI. Itu konsekuensinya jika masuk ke IAI berarti harus mengikuti itu. Tidak ada kewajiban untuk masuk ke IAI, tidak ada keharusan dan tidak ada paksaan. Tapi kalau mau masuk IAI ya mau nggak mau berpeganglah pada kode etik itu. Kalau dalam perjalanan sejarah sebelumnya mungkin belum sempurna, kita tetap saja membangun menjadi lebih baik. Karena kalau kita bandingkan di negara yang maju kan hal seperti itu bisa berjalan, ternyata bisa berjalan kan. Ya bukan nggak mungkin kita akan menuju suatu level yang sama di mana kode etik benar-benar bisa kita pegang teguh. Meskipun sekarang masih banyak yang kita tanggang ini, kita tanggang itu, tapi kita mengupayakan bahwa itulah yang dasar yang kita perjuangkan untuk supaya bisa kita tegakkan dalam organisasi. Kalau nggak setuju, silakan, tapi silakan, tapi ya kita masuk IAI kan begitu kan. Kalau mau IAI nyebut itu, kita nyebut itu salah, ya memang kita akui itu salah, bahwa itu belum sempurna dari implementasinya, ya itu yang kita perjuangkan. Kalau di negara maju ada nggak Pak arsitek yang nggak terlicense? Tapi license harus, ya. Tapi bahwa tidak masuk dalam asosiasinya itu ada, berarti tidak wajib. Nah. Maksudnya kita sekarang masuk IAI sama kita punya lisensi arsitek itu beda posisinya. Terus maksudnya kita punya SKA dari IAI, kita juga belum tentu anggota IAI atau gimana tuh? Nanti seperti SKA atau nanti namanya STRA. Nanti SKA akan bersalam ketika STRA. STRA itu bukan tidak lagi dikaitkan dengan IAI, tetapi yang berhak mengeluarkan atau berwenang mengeluarkan itu adalah Dewan Arsitek. Biasanya begitu. Dia mau anggota IAI atau bukan, bisa ikut ujian tes itu sehingga lulus bisa menjadi menjadi arsitek. Oleh Dewan Arsitek diregistrasi menjadi arsitek atau arsitek yang terregistrasi yang sah sebagai arsitek. Bisa begitu. Nah memang cuma pertimbangan, jadi kalau dia tidak menjadi anggota IAI, otomatis dia nggak bisa dapat pembinaan dari asosiasi. Padahal misalnya udah ngambil STRK, STRA udah ambil ya. Nanti kan dia harus ada perpanjangan, harus ada PUM dan sebagainya, supaya bisa perpanjang. Dia punya PUM-nya 140. Nah, untuk menu itu kalau dia nggak punya asosiasi, dia ikut pelatihan di mana kan susah nyarinya. Kalau di IAI seperti ini, ada informasi ini, ada penataran ini atau seminar ini, ikut ya. Kalau bukan anggota, bayarnya otomatis jadi lebih mahal. Oke, dia bukan anggota IAI, mau ikut kegiatan IAI boleh. Saya ikut daftar aja seminar ini, tapi karena bukan IAI, daftarkan biayanya lebih mahal ini. Kalau saya dalam merasa pribadi, nyebutnya bukan kalau non IAI sekian, tapi kalau dia bisa menunjukkan kartu anggota IAI, ini pribadi. Kalau dia bisa menunjukkan anggota IAI, bisa diskon sekian. Jadi silakan berbeda dengan kalau kita nyebutin non IAI. Kalau non IAI bayarnya sekian, kalau IAI sekian, itu kan jadi kelihatan sekali ya.
Tapi ini pandangan saya aja. Lebih baik mending gini aja. Kalau bisa menunjukkan kategori AI bisa dapatkan diskon ini bahasanya. Tapi pada dasar itu kalau bukan anggota AI pasti dia membayar lebih mahal dan dia tidak dapat informasi kategori AI ya cuma anggota AI saja. Nah pertanyaannya yang nggak masuk AI mau magang gimana supaya bisa dapat syarat anggota sejarah. Itu ada satu hal lagi yang Ini sama. Pak sedikit Pak, kan sering kawan-kawan juga bilang di luaran kan, sekarang kita IAI itu. Saya ingin memberikan contoh seperti Pradi, ada di hukum, ada Pradi, ada apa-apa advokat ya kan mereka kan banyak. Berarti kemungkinan bisa saja nanti akan muncul organisasi baru, umpamanya sekarang IAI, Ikatan, mungkin Himpunan Arsitek Indonesia membuat yang sama, mungkin itu maksud saya Pak. Berarti itu kan organisasi Pak. Organisasi sekarang yang diakui kan katanya tadi cuma IAI satu. Nanti kan ada Dewan Hukum, Dewan Arsitek yang ada. Tapi kan muncul lagi organisasi baru, namanya yang khusus arsitek juga namanya Himpunan Arsitek juga dia kelola. Berarti kan udah 2 wadah kita Pak. Berarti dia masing-masing mengeluarkan sendiri hukum sendiri, pelatihan sendiri. Itu dasarnya undang-undang mana satu lagi? Itu yang ditanya, itu nggak ada berarti nggak mungkin ada itu Pak. Ya, kecuali undang-undangnya dirubah kan. Tapi merubah undang-undang kan tidak semudah itu. Kecuali itu tadi ada suatu skenario ketika IAI selaku organisasi yang diamanati oleh undang-undang ternyata gagal memberikan amanat itu, bisa kemungkinan lalu ada suatu tuntutan atau ketidakpercayaan sehingga minta undang-undang itu direvisi. Bisa jadi begitu. Itulah makanya kita sebut itu jadi tanggung jawab itu semua yang SPK anggota IAI ya. Yang anggota IAI berkewajiban untuk masuk menegakkan kode etik ini. Kalau kita nggak teruskan kode etik, nanti akan organisasi yang rusak. Kalau udah rusak, maka bisa jadi kemungkinan akan dicabut mandatnya. Loh ini sudah dikasih kewenangan, ini sudah kita kasih undang-undang, sudah kita berikan kekuasaan demikian, tapi kok gagal mengelola, berarti kamu tidak pantas, IAI nggak pantas. Rubah undang-undang revisi ganti, bisa jadi begitu. Ya, kalau mau kita tetap aman, ya amankanlah organisasi kita. Di antaranya dengan menjalankan roda organisasi dengan baik, termasuk juga di dalam ada kode etik dan pedoman pada tata laku tadi. Meskipun itu tadi merepotkan, tapi itu mau nggak mau harus kita jalani supaya organisasi itu jadi kredibel. Kalau sampai setiap pelanggaran dibiarin, ya tadi maka harus dilaporkan sebagainya gitu. Dibiarin nanti lama-lama organisasi rusak. Nah, kalau rusak itu tadi, jadi pandangannya berubah. Ini rusak, ngapain dikasih amanat undang-undang cabut itu, ganti undang-undang, bisa jadi begitu. Karena untuk buat undang itu harus ada suatu kejadian yang memang yang signifikan gitu kan. Bahwa ini rusak pemilu undang-undangnya atau ternyata sistem itu membuat rusaknya profesi. Ya, harus sandalnya akhirnya kembali ke kita yang ngomong itu. Ada satu yang ini gini, ini saya nggak tahu, mungkin agak melenceng sedikit. Saya satu arsitek, tapi S2-nya sipil. Sekarang saya banyak di sipil, ada beberapa. Menyalahi nggak kalau memang ada arsitek juga di situ? Tidak. Karena kan Ya, yang buat kita dari atau yang itu menyalahi cuman kalau kita ngambil SKA terus sama-sama arsitek tapi di tempat lain gitu ya. Tapi kalau yang lain masalah mau ngambil landscape, mau desain interior, nasi, bahkan mau karena kita terjun di pengawasan, ngambil di ini bisa ambil project management di manajemen konstruksi. Ya nggak masalah itu nggak ada pertentangan kepentingan dengan arsitek beda ranahnya kan. Kecuali di asosiasi lain ya. Ya yang sama